Saudara-saudari, jika ditanya siapa yang sudah berdoa, pasti jenengan boten tunjuk tangan, gitu. Karena juga bisa dikatakan sudah, bisa dikatakan belum. Nah, doa itu adalah relasi kedekatan dengan Yesus sendiri. Maka relasi yang dibangun terus-menerus, terkadang kita pun juga mengalami hari ini lowo, hari besok bisa lagi, lusanya lowo, besoknya bisa lagi. Nah, ini yang kita alami. Maka selalu ada pertanyaan, bagaimana kalau novena harus jam segini terus atau bisa berubah-ubah? Ya, kalau memiliki kesetiaan, dalam bahasa itu dilakukan dengan setia karena relasi itu. Jadi semakin dekat, bahkan ketika menyadari godaan-godaan yang ada, pasti jenengan juga bisa melawannya. Leres gitu, leres. Tapi juga ada yang biasanya untuk ngijoli. Biasanya untuk ngijoli itu untuk menukar. Karena juga ada pengalaman orang berdoa rosario pagi satu peristiwa, siang satu peristiwa, sore satu peristiwa, malamnya satu peristiwa. Itu juga pengalaman bagaimana kesetiaan tentang relasi itu. Maka relasi tidak hanya dari relasi manusiawi, tetapi juga bagaimana kulolan panjenengan ngrumaosi bilih estu caket kalian Gusti menika kedah dipun bangun teras, diusahakan terus-menerus. Terkadang juga usaha kita sampai tidak ada jemu-jemunya. Terus gitu. Maka dari pengalaman kita sendiri menyadari bahwa ternyata relasi dengan Yesus itu dibangun terus-menerus supaya mengalami daya perubahan. Perubahan yang utama karena dekat dengan Allah. Seperti yang diungkapkan Petrus, walaupun dia tidak tahu, bahagialah kami di tempat ini karena memandang kemuliaan Yesus sendiri. Dan Yesus juga menyadari bahwa dia bisa berubah rupa. Maka nanti jenengan kalau berdoa berubah rupa. Pulang ke rumah juga berubah rupa. Leres mboten? Sing maune cemberut jadi tersenyum. Sing maune susah jadi guyang-guyu dhewe. Ini dari pengalaman dan contoh-contoh yang bisa kita alami. Sehingga kedekatan dengan Yesus itu merupakan relasi, tidak hanya orang berelasi karena ada kepentingan, tapi kita sendiri mengalami kebahagiaan itu. Petrus juga tidak tahu apa yang dia ungkapkan. Dia mengalami kebahagiaan. Bahasanya itu aha, experience, aha. Padahal dia harus turun dari Gunung Tabor, bukan di sini tempat kita, tetapi di Golgota lah kita akan menuju. Sehingga kiranya juga dari pengalaman kulolan panjenengan ingkang nggadahi relasi atau kedekatan dengan Yesus sebagai sahabat. Sebagai sahabat yang bisa menjadi tempat curhat, bisa menjadi tempat sambatan. Dalam bahasa sambatan bisa juga dia yang lebih tahu, kita hanya duduk diam dan hening, itu pun juga sudah membangun relasi itu. Maka kiranya dalam berdoa dikatakan lulus dan tidak lulus, fasih dan tidak fasih, tidak ada. Yang mendasari itu adalah setia. Bagaimana Abraham memang meminta. Dalam bacaan yang pertama, Abraham memang meminta dan diberi. Setelah diberi, diminta lagi. Kesetiaan Abraham diuji. Bagaimana juga yang kita alami.
Maka masa Prapaskah atau Minggu Prapaskah yang kedua ini pun juga membawa rahmat bagi saya sendiri untuk juga menguji kesetiaan saya dalam juga membangun relasi dengan Yesus itu sendiri. Harapannya memang berubah rupa gitu, jurmale. Tapi perubahan itu di dalam hidup yang bisa kita alami dalam kebahagiaan, dalam kedekatan, dan juga di dalam penghargaan. Maka ketika menemukan wajah Yesus dalam wajah panjenengan, itu pun sudah membawa rahmat untuk saya sendiri. Terkadang juga karena budeknya hidup. Karena berbagai macam persoalan sampai kita melupakan bahwa Dia yang lebih tahu. Dia yang ada di dekat saya, kenapa saya tidak membangun kedekatan itu? Padahal Dia bisa menjadi sahabat untuk curhat bahasanya, untuk sekedar mengaturkan apa yang menjadi niatan kita masing-masing. Maka dalam pengalaman ini, bacaan yang kedua pun juga akan bermakna untuk kita masing-masing. Sehingga jelaslah jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena kita mengalami kedekatan itu, dan bahkan kita bisa menyingkirkan apa yang disebut dengan godaan. Maka janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kalau ditanya berapa kali kita mendaraskan doa Bapa kami, terkadang juga begitu hafalnya sampai lupa. Begitu hafalnya sampai lupa. Tapi ketika kita menjalin relasi semakin mendalam, itulah kita juga akan menyadari bahwa kiranya kita sendiri bisa mengatasi godaan itu. Maka yang utama adalah kesetiaan kita untuk membangun relasi dekat dengan Yesus itu, sehingga kebahagiaan seperti yang dialami Petrus, seperti yang dialami panjenengan, nanti juga bisa jenengan bawa di dalam hidup setiap hari. Sehingga jelaslah wajah Allah dalam wajah panjenengan. Dalam pembuka tadi saya aturkan dalam hidup sehari-hari, dua hal yang membuat saya sendiri merenungkan pengalaman Yesus yang berubah rupa atau berdoa kepada Allah. Belum banyak berdoa dan berbuat baik. Kalau dikatakan saya orang baik atau saya orang dalam arti tertentu pendoa, malah jenengan yang menjadi pendoa. Ini yang saya aturkan kiranya juga dari pengalaman Allah yang ada di pihak kita, kita pun juga mengalami, dan kebahagiaan karena kita boleh setia untuk membangun relasi bersama Yesus itu. Nanti buahnya jenengan sendiri yang akan mengalami dalam kebahagiaan setiap hari. Bisa dalam keluarga dan di masyarakat. Terkadang kebahagiaan yang kecil-kecil atau berkat yang kecil-kecil sederhana kita lupakan. Maka mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk dengan setia memperdalam relasi dengan Yesus sendiri.